Ini bahasa Cina. Bismillahirrahmanirrahim. Zakat itu tidak ada wujud. Maka ada kejadian. Itu bahasa Cina. Beda dengan bahasa malaikat. Bismillahirrahmanirrahim. La ta'dina ja'alna laka min Allah. Bahasa semua. Bismillahirrahmanirrahim. Sini ini saja kita lagi pakai nanti bagi Allah. Itu bahasa. Ini foto ini pertama terendam. Nah, ini Ilmu andalan. Itu bohong. Kok pintermu keblinger toh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala amma ba'du. Sahabat Cahaya Hati yang dirahmati Allah, di kesempatan kali ini kita jumpa lagi di channel YouTube kami. Dan mudah-mudahan kita senantiasa menebarkan bimbingan dan rahmat dari Allah, mendapatkan taufik dan hidayahnya, mendapatkan ridho dan hidayahnya, dimudahkan segala urusannya, dilancarkan rezekinya, dikabulkan hajatnya, amin ya rabbal alamin. Dan kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para pemirsa, para sahabat-sahabat yang telah mendukung channel kami, mensubscribe channel kami. Dan bagi yang yang baru menemukan channel kami, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya di bawah ini. Kemudian nyalakan tanda loncengnya, klik tanda jempolnya, dan tinggalkan komentar di bawah video ini. Sahabat Cahaya Hati yang dirahmati Allah, di kesempatan kali ini kami akan membawakan video tanggapan Kiai Haji Sumarno tentang Mbah Gufron Makoli. Mari kita simak videonya bersama-sama. Ada 7 poin setelah saya lihat dari tayangan-tayangan yang ada di dalam YouTube yang viral akhir ini. Ada 7 yang saya lihat, bahkan barangkali saya lebih sedikit, majelis ulama lebih banyak. Saya bikin singkat saja, ada 7. Artinya saya nggak berani mengatakan sesat dulu. Ini penyelewengan, kelebihan. Pertama, mengaku mengarang 500 kitab dengan bahasa Suryani yang kita tidak tahu siapa pentahsisnya, ya. Yang kedua adalah mengaku dirinya bisa tadi berkomunikasi dengan para malaikat. Sedangkan malaikat itu adalah merupakan ibadun mukramuna la ya'sunallaha ma amaruhum wa yaf'aluna ma yu'marun. Dalam Al-Qur'an Allah jelaskan malaikat adalah merupakan hamba-hamba Allah yang suci, yang tidak pernah melakukan maksiat macam-macam, dan dia hanya tunduk dengan perintah Allah. Kenapa malaikat diajak komunikasi? Kenapa malaikat bisa disuruh-suruh? Ini kan di luar logika akal nalar. Apa barangkali udah kelebihan pintarnya? Yang ketiga, ada satu lagi yang aneh, seperti tadi ditayangkan dalam TV kita, menjaga gawang neraka, luar biasa. Bayangkan, kita bisa pikir berapa panasnya neraka. Hal-hal yang semacam ini fenomena akhir zaman, nggak usah kaget. Ya, lalu bilang, kok banyak pengikutnya? Dajjal juga nanti lebih banyak pengikutnya. Jadi kalau dia punya pengikut, nggak usah kaget. Ya, Dajjal juga nanti di akhir zaman akan lebih banyak pengikutnya. Kemudian yang keempat, mengaku keturunan Syekh Nawawi Al-Bantani. Nah, ini lebih hebat lagi. Begitu diteliti, dicek, ternyata cangkokan. Dan yang kelima, yang lebih mengerikan dahsyatnya, sebagaimana sabda baginda Rasul Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyattabawa maq'adahu minan nar." Menyampaikan satu hadis, dan saya belum pernah ketemu ada satu kitab matan hadis yang memakai bahasa Suryani. Semua matan-matan hadis menggunakan bahasa yang disampaikan oleh baginda Rasul Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini nggak jauh bahasanya, makoli atau makroni saya nggak ngerti. Ya, itu yang kelima. Yang keenam, sebagaimana kita sudah maklumi, memiliki satu kelebihan yang luar biasa, bisa berbicara dengan roh orang yang sudah meninggal dunia, berkomunikasi. Dan itu hanya Allah berikan kepada para nabi dan rasul sebagai mukjizat.
Berarti sudah, kalau orang sudah seperti ini, sudah menyamakan dirinya sebagai nabi dan rasul. Dan nabi dan rasul pun ketika berbicara mengetahui orang di dalam kubur, kondisinya untuk menjawab tantangan sosial sebagai pesan moral. Sebagai pesan moral. Kalau ini, sebagaimana saya lihat ada satu gambar tayangan YouTube berziarah ke makam Sunan Ampel, lalu dia berbicara dengan bahasa makolinya. Lah, lalu bercerita, oh sudah, nanti untung saya bisa ketemu dalam kondisi baik-baik saja, dan nanti dia akan pergi akan saat. Saya bilang, kulir ruh min amri robi. Allah nyatakan dalam Al-Quran, yas'alunaka anir roh. Ketika seorang sahabat bertanya kepada Rasul tentang masalah ruh, dijawab oleh Allah, roh itu adalah urusan Allah. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Manusia hanya diberikan ilmu oleh Allah cuma sedikit, sebatas dengan apa yang ada kita lihat. Jadi kalau ini udah liwat batas langit mana dia sudah liwati. Mudah-mudahan bisa kembali ke alam dunia. Indikasi penyelewengan yang Pak Kiai utarakan ini sumbernya apakah Pak Kiai mengumpulkan video, cuplikan di media sosial, atau sudah interaksi langsung dengan yang bersangkutan? Alhamdulillah saya belum, mudah-mudahan nggak dipertemukan. Saya ngeri bertemu dengan orang yang semacam ini. Kenapa? Sesuatu yang ada di luar nalar logika kita, tentu ada sesuatu di balik itu. Lebih baik saya nggak ketemu. Untung aja ada video yang viral. Saya tabayun ketemu langsung Pak Kiai. Saya kira nggak perlu tabayun lagi. Dia sudah mentabayunkan dirinya. Kalau kita bertabayun bertemu langsung, dengan viralnya dia sudah mentabayunkan, mempublikasikan dirinya. Bukan sekedar cuplikan, langsung ada videonya. Kalau barangkali di TikTok anak cuplikan, tapi kalau video kan ada durasi sekian panjang, sekian menit, ada yang 1 jam, ada yang 8, ada yang 36 menit, 46 menit. Apa kurang yakin dengan pembicaraannya? Kan gak mungkin disampaikan kalau tanpa ada tujuan tertentu. Nah, lalu yang terakhir, tentunya yang paling amat mengagetkan lagi, bisa bahasa Suryani. Bahasa Suryani ini adalah bahasa kuno yang sudah ditinggalkan dan paling sekarang dipakai di daerah untuk orang-orang Kristen optik, Kristen Ortodok yang ada di daerah Syria, dan juga pinggiran Palestina, dan juga pinggiran dari daerah Mesir. Dan itu hanya dipakai untuk bahasa ritual. Dan setelah diamat, saya tanya dengan ahli bahasa, orang-orang yang pakar bahasa, apakah betul bahasa Suryani yang disampaikan seperti begini? Ternyata banyak cangkokannya. Memang kalau kita berbicara bahasa Suryani yang disampaikan oleh beliau panjang ceritanya, karena berkaitan dengan ilmu hikmah yang digunakan dalam kitab Samsul Arifin. Jadi ya wajarlah kalau saya bilang, kalau dia semacam ini halunya terlalu tinggi, barangkali terbawa dengan ilmu hikmahnya yang menggunakan bahasa Suryani. Lalu bagaimana? Alhamdulillah di samping saya ada Wasekjen Majelis Ulama Indonesia. Tentu nantilah Majelis Ulama yang akan memberikan ketetapan dan keputusannya. Hal yang macam ini nggak bisa kita secara individual menyatakan A, B, C, D menjas. Ada lembaga kita yang formal, kita serahkan lebih cepat lebih baik. Jangan sampai nanti masyarakat tergiring opini, terjadi pertengkaran di antara kita, kan nggak bagus. Apalagi urusan internal agama. Terlebih kita harusnya dalam kondisi semacam ini menjaga kondusivitas masyarakat buat menyongsong hari esok ke depan. Pak Kiai, tapi mungkin kemudian juga menjadi pertanyaan banyak orang begitu ya, publik juga, bahwa muncul juga video yang memperlihatkan bahwa Mama Gufron bisa mengubah air biasa menjadi air Zam-Zam. Ini dimungkinkan tidak atau seperti apa, Pak? Ini kerjaan preman, Bang. Itu kerjaan preman. Preman begitu udah biasa, Pak. Air jam-jam, orang jual-jual air jam-jam banyak, nggak tahu dalamnya apa. Air sumur, air aqua ditaruh. Mama Gufron kurang canggih. Orang air preman untuk orang-orang yang jual air jam-jam, kadang-kadang air biasa dikasih label lagi. Ya. Makanya ini kerjaan preman yang begini. Ya. Kalau itu nggak aneh lah, itu kerjaan tukang tipu lah, saya bilang begitu. Kalau air jam-jam kan yang asli, yang dibawa dari Mekah. Ilmu semacam itu nggak ada ya? Ilmu semacam itu nggak ada, ilmu tipu-tipuan. Ya. Boleh Pak Kiai kita. Sahabat Cahaya Hati yang dirahmati oleh Allah, demikianlah komentar dan tanggapan saya terhadap
video-video tadi. Mudah-mudahan apa yang telah kami sampaikan bermanfaat bagi kita bersama, dan mudah-mudahan kita senantiasa dalam lindungan Allah, dijauhkan dari segala upaya-upaya pandangan akidah dari umat di luar sana, dijauhkan dari akidah-akidah yang sesat, dan mudah-mudahan kita oleh Allah dijadikan orang yang husnul khotimah, selamat di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.